ke pertandingan dari Alter Ego melawan Aurora Gaming Turki. Belajar dari pengalaman, Hero Tantrum muncul di Lane of Dawn sebagai gold lane. Draft, bagaimana menurut kalian berdua? LPH saya. LPH? Kan saya pengen ngelihat Oheb pakai Maxman. Oh Udah iya, pa- iya, udah iya. pakai dia. Udah pakai Cloud banget Udah sekarang. pakai dia. Gue Aurora sih. Aurora Gaming Philippines. Lu kebayang gak sih mereka pakai Freya tapi nahan mainnya? Wow, let's see. Apakah Aurora akan mematahkan stigma bahwa permainan dari Filipina hanya menunggu dengan Freya? Mari kita menyaksikan bersama-sama di Land of Dawn game kedua dari Best of 3 Series Match Point untuk Aurora Gaming Philippines. Let's go, kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Match point ya untuk Aurora Gaming Philippines. Apakah mampu untuk mengobati luka-luka atas pertemuan mereka berdua? Yep, nah Atau ini masih balik lagi nih? coba bayangkan nih Freya main nahan banget kayak Puyol nih kan. Nah bayangin. Bukan dong, Mas. Enggak, dengan dia nyebutin nama satu pemain bola aja menandakan umurnya berapa. Iya, generasinya ya. Nahan banget. Orang Roberto Carlos. Buset. Jauh ya. Hey! Flicker dibalas flicker. Ya shield yang terlalu banyak yang mungkin diambil juga. Tapi ya sekali lagi, Edward maksa flicker di menit-menit awal seperti ini keuntungan lagi-lagi untuk Aurora Gaming Philippines. Oke. Cukup aman, cukup pelan juga permainan. Sementara Sanford, oke harus diusir dulu. Iya, Sanford dikasih hero-hero Uranus kayak gini tidak terlalu terlihat ya. Jadi nggak tampil ya. Iya. Wah tapi ini dia laning. Weapon Master ternyata Emblem Fighter dan Warcry. Wah ini dengan item-item yang lagi di metain di Freya ya. Corrosion, terus War Axe, Endless. Ini sih damage-nya akan sangat masif sekali apalagi dengan adanya Weapon Master. Yap. Jadi sekalipun dia melawan 2 atau 3 orang yang berdempetan, damage-nya akan splash, sakit sekali di samping kanan kirinya. Apalagi Freya juga kan punya mini-mini stun yang bisa ganggu. Wow. Yuk. Weh. Hampir aja, oke. Oke. Dan sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa mengganggu ataupun memberhentikan secara cepat juga ke Freya-nya. Freya bawa flicker juga aman. Wah tapi jujur ini kerugian di 2 menit awalnya ada di Aurora Gaming Philippines karena Lunox-nya di flickerin tadi kan. Yap. Sementara Sanji nggak keluar flicker. Ya lumayan lah ya, trigger spell. Tapi ini Domeng bakal ganggu juga gak sih? Nanti Blazing Duet bisa ngasih cancellation? Iya, efek knock up airborne-nya ya. Iya. Itu yang mungkin akan dicari dari Freya, Big. Ya. Dan Oheb harus benar-benar cari waktu dan momentum yang pas ini. Karena dia juga bawa flicker, takutnya keganggu malah gak efektif nanti. Ya, Valkyrie, flicker kayak kebablasan gitu kan. Jauh ya. Terbang gitu. FYP, PMPM. F8 satu. Oke, ada pertempuran. Apa yang akan terjadi? Lalu sekarang coba lihat. Mereka terpisah dan JP menjadi korban. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Aurora Gaming PS dengan adanya Hylos tadi yang mendadak. Ring of Punishment-nya kah yang tadi bekerja untuk bisa mendapatkan turtle tersebut? Yes, dan purple buff-nya diamankan sama Sanford ya. Yap. Wah, Carl TZ ini udah lumayan tertekan sih harusnya. Udah mulai hilang resource untuk farmingnya juga. Domeng yang ikut fight tapi bakal ditabrak. Oke, sementara sekarang Domeng masih pede. Masih bisa Ranking Sensdrom langsung dikeluarkan. Domeng bisa kan dia bertahan satu terakhirnya. Sementara Light Flicker langsung dikeluarkan oleh Oheb. Tapi JP-nya dipaksa mundur dengan Disatonado tadi. Dan ini dia. Pasifnya dimilikin, berangkat lagi. Ya jadi imbang lagi ya trade-trade-nya yang terjadi juga. Pas tadi Ranking Sandstorm-nya. Pas banget langsung Terdiam berlipat tadi tuh ya. Freya. Terdiam tadi dari situ. Ya, ini Light cuma buat ngebantuin ya, biar semua minionnya tetap ada di Domeng. Jadi nggak kehilangan wave sebenarnya. Goldnya paling cuma perbedaan dari kill aja. Ya. Wah ini handcam Goat ya. Carl TZ. Demon Kite. Oh Demon Kite. Dicuci Demon tadi. Kite kebalik tadi Carl Iya, TZ. itu game 1. Maaf belum move on. Ya. Wis, emang susah sih kalau biasanya. Heeh. Kalau baru-baru, Iya. upload, ya kan? Lagi kisahnya lama kan. Wah, dia di top lane tuh yang lama tuh kisahnya tuh. 2 tuh. Uranus, Esme, gak kelar-kelar itu pasti tuh. Ya kan? Enchant Talisman. Item pertama dari Esmeralda, Magic Power, udah pasti minim sebenarnya. Tapi yang dicari adalah cooldown. Dan Demon Kite juga sama. Dia memiliki cooldown plus. Lagi ada tambahan penetration juga secara fisikal. Udah pasti JP harus lebih berhati-hati ya kalau emang ketemu sama Demon Kite. Yep. Oke. Udah di bawah lah Pak Gomi. Udah di bawah. Ditarik ya. Lah, Ya di daripada diambil, Di sana rupanya. Daripada diambil kan. Tapi itu bagus tuh. Biar gak dicuri lagi. Iya, ditarik apa? Jadi Domeng mundur lagi.
Sabar dulu. Oke, corrosion dari Domeng udah selesai ya. Dan Sanford juga punya dominance ice ini buat ngejawab nih Edward. Oke, Sanji. Buset. Perih banget damage-nya. Namun di depan berada ini dia. Ranking Sensor dikeluarkan kembali tapi Demon Kite. Jika satu Thrashless tadi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari sergapan JP yang mendadak ada di dalam rumputan. Namun untuk sekarang Glorious Power yang dikeluarkan pula. Leonardo dikeluarkan pula. Sementara untuk sekarang mereka bertiga ada di area dari Purple Pop yang harusnya itu menjadi milik dari Aurora Gaming PH. Wah, pembalasan yang dilakukan oleh tim Liquid berhasil ya. Dapetin 1 poin kill lagi, purple buff-nya dicuri lagi. Dan yang lupa ini Flying Cloud akan hadir untuk langsung mengusir Cloud Easy dan juga Sanford. Yang mulai merangsak masuk ke dalam area jungle yang dimiliki oleh Demon Kite. Jadi Aurora Gaming Filipina juga udah mulai tertekan lagi ya karena kehilangan banyak banget monster jungle. Yep. Carl TZ bahkan sudah hampir menyentuh ke level 9. Orange-nya bisa? kecuri. Iya, orange buff-nya Orange diambil diambil, lagi. Sama Kalzi. dibalesin ya. Padahal tadi yang ngambil temennya loh si Kalzi. Sanford. Dibalesnya ke Demon. Oke. Tapi Ya. cuman JP bagus banget positioningnya bro. Ya jujur kalau kita ngomongin JP ya, dia emang benar-benar nemuin angle yang selalu ke belakang. Dan Demon Kite lagi ditempelin. Ya, sangat baik untuk JP ya, menemani jungle Wah. musuh farming. Itu dia quicksand guard di depan umum. Santai deh. Oke, Brilliance of Order udah dibuka buat kabur juga. Wah, Demon Kite udah susah nih. Ketempelin Khalid aja udah berat, apalagi mau Uranusnya ikut-ikutan dia. Yap, sementara sekarang coba lihat. Domeng Wow! mencoba untuk pisah. Wow! Apa yang terjadi? Masih ada BMI. Tapi Oheb berusaha untuk bisa kabur di bagian belakang. Begitu sakit damage yang dihasilkan oleh Sanji. Itu ya. Yang tadi dibahas sama Bang KB nggak sih? Ini kayak bakal jadi referensi ya untuk beberapa pick Freya di depan Philippine yang suka kite mainnya. Yang suka tarik ulur. Jadi makanya harus lebih berhati-hati karena takutnya beberapa battle spell atau bahkan beberapa skills itu bakal diusahakan untuk dihindari di dodge. Sekarang timingnya emang benar-benar udah dipegang sama tim Liquid. Demon Kite. Apakah tank jungle memang adalah jawaban? Karena lihat benar-benar tempel, dibuang retrinya bahkan 5 detik sebelum turtle. Oke, Glorious Pathway udah dikeluarkan di area mid. Sementara Sanji-nya flicker udah langsung dikeluarkan. Edward berusaha untuk bisa mendapatkan tapi Edward ya malah berada di dalam area begitu bahaya. Lumayan. Pun hilang. Lumayan paksa sih ngejar sebegitunya. Edwardnya juga tumbang kan. Dan akhirnya ya nggak bisa jadi kesempatan buat Aurora bisa tetap set up ke arah turtle-nya. Lagi-lagi diambil oleh Carl TZ dan Orange Buff bakal ditabrak lagi. Ya, sementara sekarang Orange Buff masih berhasil diamankan oleh Demon Kite. Aman. Aman. Masih aman. Secara job desk sebenarnya udah fine sih Freya-nya nge-push laning jauh. Terus tiba-tiba datang. Tapi setiap kali dia mau datang ketemunya sama JP terus di sungai. Pick Khalidnya emang bener-bener emang buat nguasain sungai atas bawah. Yap. Biar nanti rotasi itu kebaca. Oh dia mau connect nih berlima di atas. Mereka main di bawah, mereka main di mid. Jadi mereka menghindari team fight. Dengan tujuan biar nanti Freya-nya nggak bisa nge-spike. Iya, Nggak terus punya item. levelnya Demon Kite sekarang di bawah Sanford tuh. Iya, dan Oheb terus dia farming, snowballing, memanfaatkan 2.600 gold dari tim Liquid. Dan nanti kalau udah selesai dengan item-item Trinity, dia bisa win of nature atau bahkan winter. Wah ini kalau winter sih, situasinya Aurora Gaming Philippines lagi ngumpul bakal perfect sih. Oke, sakit banget tapi Kalzi on point banget. On point banget Tonrosnya, Phantom Execution-nya. Itu. Wujud Pas. asli, Gak perlu yang sangsing-sangsing gitu loh. Wujud Tapi asli. semuanya presisi. presisi. Kalau orang nyanyi itu gak false gitu. Akurasinya gila-gila. Akurasi. Ya. Oke, sementara sekarang coba lihat Kalzi tadi numpang lewat sambil ngasih damage. Dan sekarang waktunya akan ada Tonros ataupun Phantom Execution akan dikeluarkan kembali. Tapi Oheb tadi Blazing Blade sudah terlihat sepertinya, tapi Purple Bow akan menjadi milik siapa? Mendadak Domeng! Domeng hampir saja mengamuk, tapi Domeng pun harus dipaksa untuk mundur. Glorious Pathway dikeluarkan. Yap. Dan Domeng belum terasa ya untuk bagaimana impact dirinya dengan Freya. Mau masuk dalam team fight juga agak sedikit bahaya nih, dipegangin sama Lilia. Dipegangin sama Khalidnya juga. Dan Aurora Gaming Philippines mereka masih mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana outer middle turret yang memang masih sulit untuk gacor oleh tim Liquid. Wah ini sebenarnya niat dari Aurora Gaming Philippines nggak ada buat team fight sih. Dengan Piki Shunshin kan berarti mereka ingin menghindari team fight. Sabar ya. Iya, masalah tim Liquid mencari team fight itu. Dipaksa oleh Sanji dan juga Sanford, duo Sansan lagi nih. Yang selalu bisa men-trigger Aurora Gaming Philippines untuk mengeluarkan semua resource-nya. Mengeluarkan semua skills-nya. Yap. Tempel lagi sama Sanford, Demon Kite. Kayak bener-bener gak ada tempat untuk bersembunyi, untuk farming, untuk
mencari levelnya. Ranking saya stop dan flicker. Berhasil tadi mendekat ke arah Daryl tapi Elijah masih berhasil selamat. Belum ada damage yang masif yang bisa dihancurkan ataupun dikeluarkan oleh Aurora. Yap, dibalikin. Oke, Holy Star Moon terlihat tapi Sanford pede Gak banget, bisa. bebas banget. Ya kayaknya buat makan depan ya, terutama Sanford. Ini butuh damage dari Yue. Sementara itu dari Yue-nya lagi under banget. Item pertamanya glowing front. Iya, dia udah bener-bener dalam keadaan yang secara gold nggak mumpuni ya untuk bisa build up. Dan ya glowing emang item yang paling cocok untuk bisa menghentikan Sanford dengan zone out-nya. Tapi masalahnya Sanford-nya juga udah selesai dengan Chestes. Dia kuat banget sebenarnya buat nahan deal damage. Wah, sekalipun kena burst ya ada efek redemption. Hidupnya Yue terancam banget. Ini hampir 10 menit, itemnya baru satu, baru glowing. Satu, Regi Sestrom dikeluarkan kembali. Kode ke arah 2 player tapi Domeng kali ini masih berhasil selamat. Domeng masih berhasil pulang. Di tempat yang berbeda, JP-nya satu terakhir. JP masih berhasil keluar dengan satu di Tornado. Dan Edward harus kembali berjibaku untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Oke, 3 base turret yang tersisa. Lord sudah mulai charge in. Menuju ke arah base turret dari top lane. Dan Lordnya menabrak ke arah satu bestar yang ada di baris atas. Tapi Oheb damage-nya sudah sangat-sangat terasa. Perbedaan level membuat itu semakin menyakitkan untuk anak-anak dari Aurora Gaming PH. Oke, Aurora Gaming Philippines. Mereka, wah ini menanggulangi Sanford aja dengan Uranusnya masih belum ketemu jawabannya. Oh, tapi risetnya bener-bener cepet loh. Oke, Dekalzi berhasil mundur. Phantom Execution, selamat. Black Shoes. Oke, sebentar Flicker. sekarang Glorious Pathway tadi terlihat. Ya plus flicker juga ya. Nah ini enaknya Lilia tuh gitu ya. Kayak kesempatan keduanya tuh selalu ada. Oh, Black ketiga Shoes. bahkan ada flicker. Iya Black Shoes flicker. Ya Black Shoes, flicker. Belum lagi kalau nanti itemnya udah proper dengan cooldown reduction yang lebih cepat gitu kan. Sementara Oh ditabrak. ada pergerakan dan wehehe Kalsi. Wow. Satu terakhir Kalsinya down. Terlalu berani sepertinya. Satu bestar dari Amin tumbang. Oke. Pergerakan yang cukup berani sampai akhirnya terkena sebuah efek punish ya dari Aurora Gaming Philippines. Dan bahkan coba untuk dibalikin lagi kah? Oke. Mau coba ngejar ke arah Sanford? Mereka mencoba untuk bisa mengejar dengan ada satu Glorious Pathway. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah tipan kembali Yue-nya di area belakang. Bisa ditemukan dengan damage-nya. Tapi Domeng-nya down, Light-nya menghilang. Begitu saja mereka dengan sangat-sangat langsung menghilang untuk kali ini. Coba lihat dari Demon Knight-nya masih berusaha menyelamatkan diri. Tapi dua orang begitu saja nempelin. Sulit banget dan Yue. Apakah dirinya bisa selamat? Flicker dikeluarkan Yue. Kali ini memiliki ke arah mana Yue masih bisa mendapatkan sedikit spell bomb. Namun untuk sekarang And mid? Yue-nya harusnya down. Dan di area mid tim Liquid Iya. One strike menutup push. game ini. Oke, one strike push akan dimanfaatkan oleh tim Liquid dan menyamakan kedudukan memaksa Aurora Gaming Philippines ke game yang ketiga.